Pemirsa, selain menanggapi rumor keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menyinggung sikap pihak-pihak yang haus kekuasaan hingga berupaya untuk memperoleh kekuasaan tersebut dengan cara membeli. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam penutupan Kongres PAN ke-6 di Jakarta Pusat Sabtu 24 Agustus lalu. Politik adalah suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang diajarkan di fakultas. Keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian dalam pelaksananya, ya, politik mengatur kekuasaan. Dan karena ingin menjalankan politik untuk memperbaiki kepentingan rakyat, perlu untuk berkuasa, perlu untuk mendapat kekuasaan. Tapi kita memilih mendapat kekuasaan, meraih kekuasaan dengan minta izin dari rakyat. Kita datang ke rakyat, minta rakyat untuk memberi mandat kekuasaan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu yang dijalankan oleh semua partai politik, itu yang kita jalankan, walaupun mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasaan dan kadang-kadang kekuasaan itu hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat. Nah, ini yang bisa mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa. Pernyataan Prabowo Subianto terkait pihak yang haus kekuasaan mengundang tanda tanya publik. Ditambah lagi, pernyataan tersebut disampaikan di tengah beredarnya rumor keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Lalu siapa sosok haus kekuasaan yang dimaksud oleh Prabowo? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Azhar Simanjuntak, Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Presidential Studies, Nyarwi Ahmad. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore. Saya panggil Abang aja ya semuanya nih ya. Iya. Baik, saya ke Bang Dhanil dulu. Ini ada statement Pak Prabowo, ada yang haus kekuasaan. Siapa sih yang dimaksud? Boleh kasih paham, Bang? Pertama, Mbak, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo di pidato Kongres PAN tersebut adalah hal teks yang jamak. Jamak ketika kita bicara tentang politik, kemudian bicara tentang pemilu, kita bicara tentang kekuasaan. Karena Pak Prabowo bicara tentang bagaimana proses politik, bicara bagaimana kita mendapatkan kepercayaan dari rakyat, kemudian menggunakan kepercayaan masyarakat itu untuk kepentingan rakyat banyak. Namun kemudian tidak boleh ada upaya-upaya memperoleh kekuasaan atau mendapatkan mandat rakyat dengan cara-cara yang tidak benar, melibatkan pihak-pihak luar dan sebagainya. Nah, teks yang disampaikan dalam pidato Pak Prabowo itu sebenarnya adalah teks yang normatif dan biasa disampaikan dalam setiap pidato. Bahkan dalam setiap pidato-pidato politik Pak Prabowo, hal itu sering disampaikan. Hanya saja kemudian ditarik dengan berbagai konteks peristiwa yang sedang terjadi. Nah, itu yang kemudian muncul tafsir liar yang dilakukan oleh beberapa pihak. Namun tentu kami tidak bisa melarang tafsir-tafsir tersebut. Nah, tapi tentu kita punya otoritas untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya. Nah, yang kedua, kemudian ada yang menggeser seolah-olah ada perpecahan antara Pak Prabowo dan
Pak Jokowi. Perlu disampaikan hal itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena sejak awal Pak Prabowo menyampaikan Pak Jokowi adalah mentor politik beliau dalam konteks kepresidenan, dan Pak Jokowi legasi yang akan ditinggalkan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo dan Pak Jokowi punya komitmen yang sama untuk mendorong Indonesia yang maju. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Saya ke Bang Barus sekarang. Kalau Bang Barus melihatnya bagaimana nih Bang? Dari Projo, apakah benar ini normatif? Ditanggapinya bagaimana oleh Projo? Iya, kalau terkait siapa yang haus kekuasaan, saya pikir Pak Daniel lebih pas menjawab itu. Tapi isu keretakan Jokowi Prabowo, saya pikir yang perlu disampaikan adalah kita harus paham dulu bagaimana kemudian kedua tokoh ini secara historis pernah berkontestasi yang cukup kuat di 2 kali pemilu. Tapi kemudian pada akhirnya jalan politik yang dipilih oleh kedua tokoh ini adalah politik persatuan. Dan jalan politik bersatu ini juga sudah diuji oleh situasi yang luar biasa, yaitu krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID. Dan jalan politik persatuan yang dipertontonkan oleh kedua tokoh ini terbukti, ya, bangsa kita mampu keluar, mampu mengelola krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID kemarin. Sehingga saya pikir tidak ada alasan bagi kedua tokoh ini untuk tidak mempertahankan politik persatuan tersebut. Yang kedua, Pak Prabowo adalah orang yang sangat memegang teguh, ya, prinsip persatuan nasional. Ya, kedua tokoh ini juga dipersatukan oleh visi yang sama tadi kata Mas Dani. Visi yang sama adalah bagaimana bangsa ini bersama-sama melalui persatuan nasional bisa menjemput cita-cita Indonesia Emas 2045. Lalu yang ketiga, proses transisi dalam bingkai keberlanjutan ini adalah sebuah tradisi baru dalam politik kita. Dan ini tentu akan tercatat secara manis dalam sejarah politik nasional kita. Ya, kedua tokoh ini. Baik. Dan yang ketiga, saya pikir kita semua anak bangsa perlu bersama-sama berkontribusi, berpartisipasi untuk terus merekatkan seluruh tokoh nasional menuju persatuan nasional, karena persatuan nasional adalah syarat bagaimana bangsa ini bisa lompat menjadi bangsa yang maju ke depan. Baik. Saya pikir itu. Baik, berarti dari Projo maupun dari pihak Prabowo ini rumor keretakan hubungan ini tidak benar ya? Saya ke Bang Daniel dulu mungkin. Oke. Tidak benar, seperti tadi saya sebutkan. Jadi seperti juga disampaikan Pak Prabowo dalam pidato beliau di Kongres PAN tersebut, ada upaya mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan itu kan bukan hanya terjadi pada saat ini. Sebelumnya juga masif ada upaya mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bahkan mengadu domba Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh politik lainnya juga dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, jadi Pak Prabowo melihat ada fenomena, ada beberapa pihak yang memang tidak menginginkan elit politik kita itu guyup, bekerja sama di tengah situasi tantangan zaman yang tidak mudah, terutama tantangan geopolitik dan geostrategis yang tidak mudah bagi Pak Prabowo ke depan, baik dari sisi ekonomi, kemudian pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah mengapa Pak Prabowo sejak awal menyampaikan hipotesis pentingnya keguyuban elit agar kemudian agenda-agenda pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi Pak Prabowo selalu meyakini
tidak ada gunanya memprovokasi Pak Prabowo untuk berpecah atau berselisih dengan Pak Jokowi. Baik, Bang Nyarwi, kalau dari pengamatan Anda, ini bagaimana? Ada kemunculan rumor keretakan, tapi dikonfirmasi oleh baik Projo maupun dari pihak Bapak Prabowo, tidak benar gitu, baik-baik saja hubungannya. Kalau dari pengamatan Bang Nyarwi bagaimana? Pertama ya, Priska, saya sampai hari ini saya tidak melihat ada alasan atau faktor yang substansial gitu ya, yang menjadikan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi itu bisa jalan. Ya, buktinya apa? Misalnya proses transisi, ya misalnya dalam proses kemarin juga reshuffle kabinet, ya itu banyak menteri-menteri yang saya kira itu kader-kader dari Gerindra dan juga orang-orang yang tidak Prabowo itu sudah masuk gitu ya, itu bukti gitu. Terus yang kedua juga banyak hal yang disiapkan saya kira oleh Pak Jokowi juga untuk proses transisi ya, supaya kekuasaan bisa dijalankan nantinya kalau tidak beralih kepemimpinan ya di 2 bulan lagi, itu saya kira kesiapan Pak Prabowo lebih baik gitu ya untuk tantangan itu. Tetapi balik lagi ya, kalau kemudian ada orang berspekulasi, nah ini kan lain lagi ya, kita bicara fakta gitu. Nah, ini kan biasanya Bung Panel Barus bilangnya oh itu ilusi gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau bicara diskusi itu muncul ilusi kan gitu, atau perkiraan-perkiraan gitu. Nah itu kemudian ada kemungkinan orang itu akan menduga-duga gitu ya. Kenapa? Karena kadangkala politik itu tidak bisa 100% terus-menerus gitu ya. Bersepakat gitu loh. Bang, seseorang ini siapa Bang yang dimaksud Bang? Ya macam-macam kemungkinannya kan gitu. Artinya bisa jadi kan orang yang jelas ya misalnya menginginkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu nggak bareng lagi kan ada pasti. Nggak mungkin nggak ada di Republik ini kan gitu. Pasti ada kan gitu. Nah, tentu saja ada berbagai macam latar belakang dan alasan ya, Priska ya. Kita kalau mendiskusikan itu panjang jadinya. Tetapi intinya bahwa asumsi-asumsi itu sangat mungkin bisa terjadi. Tetapi sejauh bahwa transisi dari Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu ya, pemerintahannya, kemudian Pak Prabowo ya dalam kelanjutannya itu berlangsung mulus, bagus dan kemudian proses visi yang dikembangkan atau dijalankan di masa Pak Prabowo itu menunjukkan kelanjutan dan seterusnya ya pemerintahan Pak Jokowi. Saya kira itu menunjukkan tidak ada bisa jalan di situ gitu kan gitu. Nah balik lagi ya biasanya ya Priska bisa jalan atau keretakan itu terjadi kalau ada dalam teori politik ya ada perebutan ya sumber daya resources seperti itu ya. Nah saya tidak melihat apa yang diperebutkan kan gitu dari kedua presiden yang sedang berkuasa dengan presiden yang akan berkuasa yang terpilih kan gitu. Pak Jokowi saya kira pengen bahwa akan soft landing dikenang dengan berbagai prestasi ya. Pak Prabowo saya kira juga punya keinginan yang lebih bagus juga untuk melanjutkan kan gitu dan memperbaiki kan gitu. Jadi dari sisi alasan-alasan itu ya secara normatif gitu ya, saya sendiri belum ketemu kan gitu. Artinya tidak melihat ada alasan objektif yang menunjukkan keretakan itu. Tetapi bahwa namanya politik ya terjadi kemudian ketidaksetujuan 100% gitu ya atau setuju tapi caranya bisa berbeda. Nah, itu orang kan yang menafsirkan bisa macam-macam caranya sehingga kemudian di mata publik masyarakat ya peluang-peluang seperti itu ada kemungkinan terjadi. Tetapi dalam waktu dekat dan saat ini ya itu sangat kecil ya. 0,0 sekian persen kalau menurut saya ya masih sangat kecil itu terjadi. Artinya Anda sepakat bahwa statement haus kekuasaan itu tidak ditujukan pada orang tertentu begitu ya Bang Nyarwi? Gini ya, saya menyimak pidatonya Pak Prabowo soal haus kekuasaan. Itu dimulai dari penjelasan tentang tujuan politik ya, berbuat baik gitu ya misalnya gitu. Kemudian untuk ke sana butuh pengelolaan kekuasaan. Nah, pengelolaan kekuasaan itu masih oke, masih bagus. Yang kemudian berbahaya bisa menghinggapi siapa saja. Di situ kan disebut mereka-mereka tapi tidak spesifik loh, Priska ya. Artinya siapapun itu bisa aja seperti itu gitu loh. Tidak hanya di Indonesia tentunya gitu ya. Nah itu kemudian ketika haus kekuasaan menggunakan berbagai cara misalnya begitu, itu kemudian tidak bagus kan gitu. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan komitmen Pak Prabowo pada demokrasi. Sesungguhnya kalau saya tangkap malah bukan menyinggung istilahnya elit-elit ya. Kalau misalnya kita lihat soal kekuasaan di Indonesia hari ini,
semuanya saya kira tidak ada yang memegang sentral ya, artinya sepenuhnya bisa memegang kuat gitu ya, tersebar istilahnya, tersebar dalam berbagai partai, parlemen juga dan seterusnya. Dan misalnya seandainya ini kan kita berandai-andai ada orang mengatakan atau menuduh atau berilusi atau berhalusinasi itu Pak Jokowi misalnya begitu, seandainya begitu ya. Pak Jokowi sendiri juga itu presiden yang dalam masa transisi gitu loh. Yang saya kira di banyak teori dikatakan itu lame duck presidensi. Lame duck presidensi itu artinya kekuasaannya tidak lagi full gitu loh. Bahkan Pak Jokowi sendiri kan di pidato di Nasdem, di undang Nasdem, beliau mengatakan gitu loh. Ada kemungkinan kan istilahnya kalau berangkat bareng-bareng ya begitu pulang bisa ketinggalan sendirian kan gitu. Nah di sini kan artinya apa? Pak Jokowi itu juga sadar gitu loh tentang kondisi itu. Nah bagaimana kok misalnya saya lihat kok dia itu kok misalnya ada asumsi ya terjadi keretakan. Ya saya kira sampai saat ini dugaan saya ya dengan melihat kondisi objektif itu Priska itu belum. Tetapi bahwa asumsi-asumsi orang berpikir begitu itu selalu terbuka ya. Bang Nyarwi, kalau seandainya memang tidak ditujukan ke Pak Jokowi, mungkin nggak sih ini Pak Prabowo ini sedang ngomongin partai lain atau tokoh-tokoh politik lain begitu? Wah, kalau itu dugaan saya sangat mungkin. Itu kan konteksnya di acara PAN. Sebelumnya itu kan pujian pada PAN, Rizka. Sebagai teman sejati yang loyal dan seterusnya. Nah, kalau itu konteksnya saya kira Pak Prabowo itu politisi yang tidak hanya lama ditemani banyak orang, tapi juga beberapa kali terhianati juga. Itu saya tanya Bung Daniel kalau itu ya. Tetapi kan dinamika politik seringkali kan seperti itu ya. Ada saatnya harus bertemu, ada saatnya berpisah jalan karena butuh cara yang berbeda walaupun visinya sama, misalnya begitu. Nah itu saya kira juga bagian dari katakanlah pengalaman pahit yang kadang-kala harus dialami oleh politisi ya. Makanya politisi itu orang hebat-hebat sesungguhnya. Kenapa? Dia bisa merasakan hal yang orang normal tidak tahan untuk merasakan kan gitu. Ya, dia tidak harus baper seperti itu. Bang Daniel. Gitu ya. Dan dia berpikir jangka panjang seperti itu gitu. Ya, Bang Daniel boleh ditanggapi, Bang? Iya, ke Pak Prabowo kan memberikan komplementari ke PAN ya sebagai salah satu partai politik yang selama ini loyal terhadap Pak Prabowo, terutama terkait dengan dukungan Pak Prabowo ketika berkompetisi di PAN di Pilpres. Ya, PAN 3 kali mendukung Pak Prabowo dan itu menjadi catatan tersendiri bagi Pak Prabowo karena dalam politik salah satu nilai yang selalu diusung oleh Pak Prabowo itu adalah loyalitas, baik itu loyalitas kepada teman, mitra politik, loyalitas kepada atasan, pun demikian dengan loyalitas kepada bawahan. Pak Prabowo itu selalu menempatkan nilai loyalitas itu sebagai bagian penting dalam politik. Oleh sebab itulah sesuatu yang agak sulit kalau kemudian ada tafsir Pak Prabowo berpecah dengan Pak Jokowi, itu pertama. Kemudian kedua, kalau kemudian ada yang tersinggung misalnya terkait dengan atau sengaja disinggungkan ya terkait dengan statement Pak Prabowo itu ya itu hal yang biasa saja dilakukan oleh publik, artinya berusaha mencari istilah kita itu cocokologi begitu. Cocokologi. Mana arah arah panah statement tersebut, padahal dalam konteks Pak Prabowo tidak, itu adalah teks jamak. Saya sebutnya teks jamak. Ketika misalnya Mas Nyarwi pidato terkait dengan politik, nilai-nilai dalam politik, maka pidato atau teks pidato yang disampaikan Pak Prabowo itu ya jamak disampaikan. Dan itu tidak terkait sekedar ditujukan pada orang per orang atau kelompok per kelompok, kira-kira begitu. Baik, tapi pernyataan ini walaupun tidak ditujukan untuk orang tertentu, tapi sudah dibahas nih agak hangat. Bagaimana tanggapan dari Bang Barus? Apakah pernyataan ini bisa mempengaruhi justru hubungan yang sejauh ini baik begitu? Iya, saya pikir dalam pidato-pidato itu kan kita harus ngelihatnya nggak bisa sepotong-sepotong. Pak Prabowo juga menyampaikan ke depan dalam menjalankan pemerintahan, beliau juga selalu mengedepankan aspek persatuan nasional.
Kalau kemudian sudah diajak-ajak tetap nggak mau, ya udah kita tetap kerja. Kan itu juga ada kalimat semacam itu, gitu ya. Ketika kita mau membangun jembatan, beliau bilang ya kan, kita berkonsultasi dengan ahli-ahli dan teman-teman yang mau seiring sejalan. Tapi kalau sudah ditawarkan, sudah diajak nggak mau juga ya nggak apa-apa. Artinya kan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran ini harus tetap jalan, tetap bekerja gitu loh. Dan kami dari Projo juga sejak awal sebenarnya sudah menyampaikan bahwa ada gendang politik belah bambu yang dimainkan oleh satu kelompok politik ya terhadap Prabowo dengan Jokowi. Dan kami selalu menyampaikan bahwa gendang politik belah bambu Prabowo Jokowi yang juga mungkin sasarannya belah bambu Prabowo Gibran ini akan selalu berujung pada kegagalan taktik politik itu ya. Dan politik belah bambu ini buat kami sama saja dengan membegal cita-cita Indonesia Emas 2045 yang akan kita capai bersama melalui pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Baik. Dan tentu kelompok-kelompok ini pada akhirnya akan berhadapan dengan masyarakat itu sendiri gitu. Baik, terima kasih Bang Panel Barus, Bang Daniel Anzar, Bang Nyarwi Ahmad sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Selamat sore, salam sehat. Ya, sama-sama.